Selamat pagi Pak Taufik dan Bu Sarini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan final project kami dengan topik Switch Over Manggarai. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Abdul, Justin, Laras, dan Michael. Berikutnya adalah pendahuluan. Pada project ini, kami membahas dataset yang diambil dari media sosial dengan melakukan social media analytics, yaitu proses pengumpulan data dari sosial media untuk kemudian diambil insight-nya dengan menggunakan modul 2P. Proses social media analytics antara lain, yang pertama adalah identification menggunakan data dari Twitter, yang kedua adalah extraction dalam bentuk file JSON, lalu yang ketiga ada cleaning noise dan outliers, yang keempat ada analyzing hasil dari data yang sudah dibersihkan, yang kelima ada visualization dan dari hasil analisis, lalu yang keenam adalah interpretation berupa insight dari data tersebut. Selanjutnya, dataset kami diambil dari Twitter dengan topik utama berupa Manggarai. Sebagai stasiun yang direncanakan akan menjadi stasiun sentral yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan transit oriented development. Akibatnya, terjadi perubahan rute seiring rencana pelaksanaan switchover kelima di stasiun Manggarai untuk menjadikan stasiun tersebut sebagai stasiun sentral. Dari berita tersebut, kami berharap untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, relevan, dan banyak untuk dibahas. Oleh karena itu, kami melakukan digital data gathering, yaitu scraping dan crawling. Ya, dengan scraping adalah penggalian data yang dapat dilakukan dalam skala apapun, dan scraper web mengekstrak data dari halaman web dan menyimpannya dalam format terstruktur seperti dalam file JSON. Saya Michael Ritz akan melanjutkan untuk bagian pre-processing. Pre-processing perlu dilakukan karena data dari media sosial Twitter penuh dengan noises ataupun outliers. Hal ini termasuk ke dalam proses cleaning. Sebelum memulai untuk menganalisis dan memvisualisasikan data teks, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa data teks jelas untuk dibaca, tidak ambigu, dan tersusun dengan baik untuk diproses oleh komputer. Kemudian, pastikan tidak ada kesalahan pengetikan dan adanya singkatan atau perpanjangan yang akan memengaruhi interpretasi oleh komputer dengan melakukan langkah-langkah preprocessing teks terlebih dahulu sebagai berikut. Jadi di sini ada 5 langkah yang harus dilakukan, yaitu konversi kata-kata gaul ke kata standar, tokenisasi, yaitu memecahkan suatu kalimat ke dalam kepingan kata. Kemudian ada yang ketiga ada stemming dan lematisasi. Stemming adalah pengubahan suatu kata menjadi kata dasar tanpa mengetahui konteks dari kata yang diketahui. Sedangkan lematisasi adalah pengubahan suatu kata menjadi kata dasar dengan mengetahui konteks dari kata yang diketahui. Kemudian keempat, hentikan penghapusan kata-kata. Yang kelima, penyematan kata. Jadi untuk memulai proses preprocessing, kita harus load data terlebih dahulu. Di sini kami definisikan load tweets untuk load file kami tweets.json yang sudah diupload sebelumnya ke Google Colab. Kemudian langkah pertama yang kami lakukan adalah menggunakan slangs. Slangs digunakan untuk merapikan singkatan-singkatan yang ada pada data. Di sini pertama kami gunakan df open dataslang.txt. Kami sudah mengupload file slang.txt ke folder data. Ini berisikan tentang kata-kata yang harus diubah dari kata slang, kata-kata bahasa gaul yang akan diubah ke bahasa baku. Ada dua cara untuk mengupload kata-kata yang kita inginkan untuk diubah dari slang ke kata baku, yaitu dengan cara update slang.txt-nya, kita tambahkan pada file itu, atau bisa menggunakan slang.append seperti di bawah ini, seperti di layar. Kemudian pada bagian yang pertama dilakukan adalah slang. Slang digunakan untuk merapikan singkatan-singkatan yang ada pada data. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menambahkan kata-kata. Di sini bisa seperti di layar, ditambahkan dengan menggunakan kode slangs.append di kodenya, atau di-update di slangs.txt-nya di file yang kita upload dan sebelumnya sudah kita load. Selain slang, kami juga menggunakan stopwords. Sama seperti slang, stopwords juga bisa ditambahkan di file yang kita load sebelumnya, atau bisa juga di id stop add dan ditambahkan kata yang ingin kita stop. Digunakan untuk menghilangkan URL dan HTTPS pada tweet agar data yang dihasilkan menjadi lebih bersih dan juga akurat. Di sini kami menggunakan url.pattern recompile rt.co. Kenapa kami menggunakan t.co? Karena setelah melihat data kami sebelumnya, banyak link-link yang ada pada data kami ada bentuk twitter.co, t.co. Emoji analysis.
Digunakan untuk menghapus emoji yang digunakan pada tweet pengguna agar data yang dihasilkan menjadi lebih bersih dan akurat saat diproses lebih lanjut. Meskipun hanya sebagian emoji yang dapat dibersihkan, hal ini tetap penting untuk membuat data menjadi lebih akurat. Kami menggunakan def remove emoji. Maka langkah terakhir yang kita lakukan adalah save hasil preprocessing. Menggunakan import atau data 02 cta.sed, memberi nama file, dan tweet save untuk memastikan file hasil preprocessing sudah tersimpan atau belum. Setelah ini akan dilakukan visualisasi dan analisis data yang menggunakan Voyant yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Laras Kirana. Terima kasih. Baik, selanjutnya setelah melakukan preprocessing, kita akan melakukan pengolahan dan analisis data. File yang sudah dilakukan preprocessing kita akan simpan dalam bentuk txt, kemudian akan dilakukan visualisasi menggunakan Voyant Tools. Voyant Tools di sini digunakan untuk text visualization dan juga analisis. Hasil dari visualisasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dalam bentuk trends. Tren ini menunjukkan grafik garis yang menggambarkan distribusi kemunculan kata di seluruh korpus ataupun dokumen. Dapat dilihat dari grafik di sini yang paling tertinggi adalah Manggarai, itu topik yang kita pilih. Kemudian yang kedua itu adalah stasiun. Kemudian yang ketiga, keempat, dan kelima itu hampir setara, yaitu transit, kereta, dan juga Gambir. Selanjutnya adalah bentuk Cyrus. Cyrus adalah kata yang memvisualisasikan kata-kata dengan frekuensi teratas dari korpus ataupun dokumen. Di sini kita bisa lihat Manggarai adalah bentuk yang terbesar, kemudian dilanjut oleh stasiun, kemudian baru transit, dan berikutnya. Terdapat di kalimat terbesar ini merupakan kalimat terbanyak disebut. Selanjutnya ada bentuk terms. Dokumen terms adalah tampilan tabel frekuensi dari term untuk setiap dokumen. Di sini kita bisa melihat hitungan atau count dari setiap kata yang telah dilakukan preprocessing. Yang nomor satu ada Manggarai, yaitu ada 1411. Kemudian ada stasiun, yaitu 635. Dan seterusnya hingga count terkecil, yaitu 1. Yang terakhir ada dalam bentuk link atau collocates graph, yaitu mewakili kata kunci dan istilah yang muncul dalam jarak dekat sebagai grafik jaringan yang diarahkan secara paksa. Jadi bentuknya itu adalah seperti dikaitkan satu sama dengan yang lainnya. Dapat dilihat di sini, Manggarai adalah yang terbesar, kemudian dikaitkan dengan Gambir, kereta, sentral, rencana, dan juga transit. Di sini yang analisis yang didapat adalah dengan topik yang kita pilih, yaitu Manggarai, kata yang terdapat korelasi terbanyak adalah kereta, Gambir, transit, stasiun, rencana, dan juga sentral. Kata atau kalimat ini merupakan kalimat yang relatif atau sering didengar dan berkorelasi dengan topik yang kita pilih, yaitu Manggarai. Kalimat ini sering digunakan oleh pengguna Twitter ketika mereka men-tweet topik tentang Manggarai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Analisa data dapat disimpulkan bahwa pertama, kata sentral dan stasiun memiliki korelasi yang kuat dengan kata Manggarai. Hal ini sesuai dengan topik yang kami bahas. Kedua, penggunaan kata Bekasi dan Cikarang cenderung sedikit dibicarakan oleh pengguna Twitter, meskipun keduanya merupakan dampak dari adanya rencana pelaksanaan switch over di stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral. Ketiga, adanya korelasi yang kuat antara kata Manggarai dan Gambir sebagai dua stasiun yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya tweet yang menghubungkan antara keduanya ke dalam topik yang dibahas. Keempat, terdapat jumlah kata turun dan jam yang sering muncul tetapi tidak berkaitan dengan rencana switch over. Hal ini menunjukkan bahwa topik switch over tidak sangat ramai sekali dibicarakan oleh pengguna Twitter. Apabila ramai, dari 2000 data yang kami ambil, seharusnya kata transit dan Gambir lebih sering muncul. Kelima, penggunaan kata transit dan Gambir yang berkaitan dengan alasan kami memilih topik Manggarai menandakan bahwa topik Manggarai sedang sering dikaitkan dengan pembicaraan terkait rencana pelaksanaan switch over sebagai stasiun sentral dengan stasiun Gambir sebagai pembandingnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.